Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke, berjumpa kembali dengan Pak Yulian pada pelajaran matematika. Kalau kemarin kita sudah mempelajari ya pola bilangan, pola konfigurasi barisan bilangan ya. Kalau sekarang kita akan melanjutkan yaitu bagian 2, pola-pola dan suku-suku barisan bilangan. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang segitiga Pascal, kemudian pola bilangan persegi panjang dan sebagainya. Kalau hari ini nanti kita akan belajar tentang bilangan-bilangan tersebut nanti seperti apa kelipatannya, kemudian suku keberapa itu berapa, kayak gitu ya. Nanti kita akan banyak belajar di sana. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kalian nanti belajar pada kesempatan hari ini, apa sih yang kalian dapatkan? Jadi setelah kalian belajar, yang kalian dapat adalah satu, kalian paham barisan bilangan itu apa. Yang kedua, kalian juga paham contoh aturan-aturan barisan bilangan. Yang ketiga, kalian paham cara menentukan suatu rumus suku ke N. Suku ke N itu artinya suku keberapa kayak gitu. Tidak hanya menentukan rumus, kalian juga bisa menentukan bilangan yang ke sekian itu berapa gitu ya. Oke, lanjut saja. Barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang disusun dengan pola bilangan tertentu. Jadi nanti akan saya berikan contohnya setelah ini. Nah, di dalam barisan bilangan nanti ada yang namanya suku bilangan. Suku bilangan itu setiap bilangan yang ada di dalam barisan. Oke, nanti saya jelaskan ya. Kemudian untuk yang namanya suku ke N. Suku ke N itu artinya suku ke berapa? Misalkan suku ke 10, ke 20, ke 30. Nah, nanti dituliskannya dengan N. Pak, N-nya itu apa? Ya yang diminta. Di dalam soal itu mintanya apa kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu di sana. Kemudian contohnya pola bilangannya adalah seperti ini. Yuk kita lihat. Di sana ada 1, 3, 5, 7. Nah, itu yang dinamakan barisan bilangan. Tapi kalau kita bicara tentang 1, itu namanya suku ke 1, disebut U1. Kalau 3, itu namanya suku kedua, namanya U2. Kalau 5, namanya suku ketiga, namanya U3. Gitu ya, paham? Paham harusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh aturan barisan bilangan. Jadi di dalam barisan bilangan ini ada 4 aturannya. Yang pertama barisan dengan aturan ditambah. Ini yang paling mudah. Contohnya Pak, nah gini, barisan bertingkat 1. Artinya suku 1 dengan yang lainnya itu selisihnya sama. Itu kita namakan barisan bertingkat 1. Jadi misal seperti ini ya, 1 ke 4, ke 7, ke 10, ke 13. Kalau kita amati sekilas, itu kan 1 ke 4 itu kan selisihnya 3. 4 ke 7 itu selisihnya 3. 7 ke 10 selisihnya juga 3. Kayak gitu ya. Jadi itu nanti selisihnya masing-masing adalah 3 atau plus 3 plus 3 plus 3. Nah, yang kedua kita bicara tentang barisan bertingkat kedua. Kalau barisan tingkat kedua artinya sekali kita nyari selisihnya itu nggak langsung ketemu selisih yang sama. Harus dilakukan 2 kali. Jadi kalau 1 ke 3 ini kan 2. Kemudian kalau ini 3 ke 6 ini kan 3. Kalau 6 ke 10 itu 4 selisihnya. 10 ke 15 itu 5. Ini kan tidak tidak sama selisihnya. Maka kita cari. Nah, 2 ke 3 ini 1, 3 ke 4 ini 1, 4 ke 5 ini 1. Nah, inilah namanya barisan bertingkat 2. Jadi soal di dalam matematika itu beda-beda ya. Ada yang ada yang tingkatnya hanya 1, bertingkat 1 atau bertingkat 2. Oke, next. Kita masuk ke aturan barisan bilangan yang kedua, yaitu apa? Barisan dengan aturan dikali. Jadi kalau barisan dengan aturan dikali itu contohnya seperti ini. 2 ke 4 itu kan dikali 2. 4 ke 8 dikali 2. 8 ke 16 dikali 2. 16 ke 32 dikali 2. Nah gitu ya. Itu untuk aturan dikali. Kemudian kita lanjut ya. Ini nggak begitu susah. Kemudian kita masuk ke 3. Barisan dengan aturan dipangkatkan. Maksudnya adalah kalau barisan dengan aturan dipangkatkan itu jadi kurang lebih seperti ini. 1, 8, 2, 7, 6, 4, 1, 2, 5. 1 itu artinya 1 pangkat 3. 8 itu artinya 2 pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3. 64 itu adalah 4 pangkat 3.
125 itu adalah 5 pangkat 3 gitu ya. Dan yang terakhir yang harus kamu tahu ini, yang mungkin ini mudah juga ya, karena memang kita tidak mengkalikan ya, tapi hanya menjumlahkan saja. Namanya adalah barisan Fibonacci. Di mana barisan Fibonacci ini intinya mulai dari suku ketiga, jadi tidak suku pertama kedua. Suku ketiga itu diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Contoh. Jadi kan suku ketiga kita hitung ya, ini 1, 2, 3. Nah 2 ini diperolehnya dari 1 tambah 1. 3 diperoleh dari dua suku sebelumnya, yaitu 1 tambah 2. 5 itu berarti artinya 2 tambah 3 ini. 8 ini artinya 3 tambah 5. 13 itu artinya 5 tambah 8. Nanti kalau diminta mencari berikutnya, berarti ya tinggal 13 tambah 8, 21. Itu ya, paham ya? Paham. Oke, next. Saya masuk ke rumus suku ke N atau UN ya. Dimana kalau kita lihat barisan berikut, ada 2, 4, 8, 16, 32. Ini kan masing-masing kalau kita ketahui kan dikali 2 ya. Ya, dikali 2. Maka kalau kita mau mencari rumusnya, caranya bagaimana? Ya kita cari satu-satu. Yang 2 ini kan suku pertama, namanya U1, yaitu 2. Kita tuliskan 2 pangkat 1. Berikutnya, yang 4 itu namanya suku kedua. Berarti 2 pangkat 2. Kemudian yang 8 ini adalah suku ketiga. Jadi 2 pangkat 3. Yang 16 ini adalah suku keempat, yaitu 2 pangkat 4. Yang 32 ini adalah suku kelima atau 2 pangkat 5. Jadi semuanya sama. 2, 2, 2, 2, 2 urut dari 1, 2, 3, 4, 5. Maka rumusnya UN sama dengan 2 pangkat N. Jadi kalau misalkan nanti kamu diminta mencari berapakah suku ke-10, ya tinggal U10 sama dengan 2 pangkat 10. Gitu ya. Oke, saya rasa kalian paham kalau ini ya. Ini nggak begitu susah. Oke, next saya masuk langsung ke contoh soal saja. Jadi biar kalau matematika memang jangan banyak teori ya. Memang harus banyak latihan soal agar apa nanti kalian paham dalam mengerjakan soal. Dan harus banyak latihan soal dibanding mata pelajaran yang lainnya. Karena memang matematika ini kalau kita hanya sekedar paham tapi kita nggak mencoba ya percuma gitu ya. Oke, ini gampang ini ya. 3 suku berikutnya dari barisan 4, 8, 12, 16 adalah, nah ini adalah kalau kita lihat sekilas, 4 ke 8 ini tambah 4, 8 ke 12 tambah 4, 12 ke 16 ini tambah 4. Ini barisan bertingkat 1 ya. Jadi kalau kita tuliskan ini kan ditambah 4, tambah 4, tambah 4 gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari 3 suku berikutnya ya tinggal ditambah 4 terus. 16 tambah 4 berapa? 20. Tambah 4 berapa? 24. Tambah 4 berapa? 28. Jadi jawabannya berapa? Ya 20, 24, 28. Itu ya. Paham. Oke, next. Soal kedua. Soal kedua, nah ini masih ingat kan barisan Fibonacci tadi apa? Kita diminta mencari suku ketujuh. Ini disediakan hanya 5 suku aja ya. Oke. Kalau kita melihat ini ada 5 suku bilangan ya. Kita mencari barisan Fibonacci. Masih ingat ya, saya flashback lagi. Intinya kalau barisan Fibonacci itu mulai suku ketiga diperoleh itu dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi kalau ini kita cari suku ketiganya adalah 5. 5 ini diperoleh dari mana? Ya 2 tambah 3. Kalau kita mencari 8, 8 ini kan berarti 3 tambah 5. Kalau kita mencari 13, berarti 5 tambah 8. Berarti ketemunya 13. Kalau kita mau, kan ini baru 5 nih bilangannya nih, kita mencari 2 lagi. Berarti 8 tambah 13, ketemunya 21. Kemudian kita cari 13 tambah 21, ketemunya 34. Karena yang diminta adalah suku ketujuh, maka jawabannya adalah 34. Gitu ya. Oke, sip. Saya lanjutkan untuk soal latihan ketiga. Jadi kalau soal latihan ketiga ini, kita sudah masuk ke level yang kompleks. Artinya lebih banyak mikirnya ya. Karena memang kalau soal mudah-mudah terus nanti kalian nggak berkembang. Maka saya bawa kalian ke soal yang lebih bertingkat. Jadi soal model lain seperti ini. Kita di dalam soal itu udah diketahui nih. Rumusnya seperti ini. Rumus suku suatu bilangan ya, barisan itu UN sama dengan N dikali kurung N-2. Pertanyaannya adalah A. Tentukan suku ke-7 dan suku ke-8. B. Jumlah suku ke-7 dan suku ke-8. Caranya bagaimana? Caranya ya kita cari suku ke-7.
Artinya kalau suku ke-7 berarti N-nya 7, tinggal dimasukin sini ya. Dimasukin ke rumus yang ini. Berarti gimana? Ya udah tinggal dimasukin U7 sama dengan 7 kali kurung 7 min 2. Berarti ini 7 dikali 7 kurangi 2 itu 5. Berarti 7 kali 5, 35. Ini baru suku ke-7. Karena pertanyaannya kita juga harus mencari suku ke-8. Oke, kalau suku ke-8 sama, tinggal kita masukin 8. U8 sama dengan 8 kali kurung 8 kurangi 2. Berarti 8 kali 6 ketemunya 48. Nah, belum selesai sampai di situ. Karena apa? Karena di pertanyaan yang B, kita diminta mencari jumlahnya. Ya tinggal dijumlahin aja dong. Jumlahnya berarti gimana? Ya U7 ditambah U8. Nah, tinggal dijumlahin aja kan. U7-nya 35, U8-nya 48. Berarti ketemunya berapa? 83. Bisa ya? Oke, karena di LKS juga ada yang soal seperti ini. Nanti kalian insya Allah bisa mengerjakan ya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Ini lebih kompleks lagi ya. Oke, soal yang terakhir itu adalah diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Suku ke-20 barisan bilangan tersebut adalah, nah, kalau kita diminta mencari rumus suatu barisan, maka ini kan kalau kita lihat sekilas kan tinggal ditambah 3 ya. 2 ke 5 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Pak, lah kalau nyari suku ke-20 ya udah dong, kita cari sampai ke-20 kelamaan. Ini kalau soalnya 20 lah, kalau nanti soalnya diminta 100, habis deh waktu kalian ya. Suku ke N akan memuat B kali N. Maksudnya gini, rumusnya nanti kita cari UN itu B kali N atau di plus. Berapa terserah. Atau UN sama dengan B kali N atau min. Caranya adalah kita sesuaikan dengan barisan yang ada di dalam soal seperti apa. Nah, tadi kan barisannya seperti ini. Nah, kalau barisan seperti ini, maka ini kan jumlahnya kan ditambah 3 semua. Ya kan? Nah, cara menentukannya, kita cari karena U1 itu kan suku pertama ini kan 2. 2 itu kan tadi kan B kali N ya. B itu artinya bedanya kan 3. Maka 3 kali 1. 3 kali 1 itu ditambah atau dikurang biar hasilnya 2. Berarti kan kalau ditambah kan nggak mungkin karena ini kan 3. Berarti harusnya dimin. 3 dimin berapa hasilnya bisa 2 ya 1 gitu ya. Itu untuk U1. Kita cari U2 5. 5 sama 3 kali 2. Lah 2 itu apa toh Pak? 2 itu N-nya. N itu adalah suku ke. Dikurangi berapa? 1 terus. Terus sama. Akhirnya ditemukan apa? 3 kali N. 3 kali N min 1 kan. Nah, untuk mencari suku ke-20, maka kita pakai rumus yang merah ini. Kita masukkan N-nya diganti 20. Berarti 3 kali 20 kurangi 1. Ketemunya berapa? 59. Mudah ya? Oke. Kalau misalkan, Pak, kalau saya mau pakai cara manual tambah 3 sampai 20, gimana Pak? Ya nggak masalah. Itu kalau kamu mau repot ya. Kalau nggak mau repot, juga cari cara yang praktis. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Yulian sampaikan. Kurang lebihnya Pak Yulian mohon maaf. Nanti misalkan ada pertanyaan silahkan kalian bisa japri ya ke Pak Yulian, nanti bisa saya bantu biar kalian nanti lebih paham dan lebih maksimal dalam belajarnya. Gitu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.